Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron dari SDN Kendalagung, salah satu CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat pemaparan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pertanyaan pemantik, apa yang dimaksud pembelajaran diferensiasi? Bagaimana pembelajaran diferensiasi diterapkan di kelas? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, di mana dalam pembelajarannya bertujuan mengarahkan murid sesuai dengan aspek kesiapan murid, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid yang berbeda-beda. Menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu di kelas. Strategi pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan 1. Diferensiasi konten, yaitu media materi yang diajarkan. 2. Diferensiasi proses, yaitu variasi kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu hasil laporan pembelajaran. Langkah-langkah penerapan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran secara jelas. Kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar dengan asesmen diagnostik. 3. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 4. Guru menciptakan prosedur rutinitas metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas juga struktur yang jelas. 5. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras mencapai tujuan belajar. 6. Mengimplementasikan strategi diferensiasi sesuai tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Yang ketujuh, manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar dengan asesmen diagnostik yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar. Kemudian melaksanakan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Ketiga, melakukan asesmen penilaian berkelanjutan, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, sesuai tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan kebutuhan belajar murid. Hal tersebut dapat membantu mencapai hasil belajar optimal karena murid diberikan keleluasaan untuk meningkatkan potensi yang ada pada dirinya sendiri dan menuangkan idenya. Ada 3 kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar. Kesiapan belajar adalah kemampuan awal yang dimiliki murid untuk menerima keterampilan atau materi yang baru. Sedangkan minat belajar adalah keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid untuk menerima pengetahuan atau materi yang baru. Sedangkan profil belajar adalah cara yang dimiliki murid untuk belajar dalam menerima materi yang baru. Untuk strategi diferensiasi antara lain ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah media atau materi belajar yang diberikan kepada murid sesuai kebutuhan belajar. Sedangkan diferensiasi proses adalah proses kegiatan untuk membantu murid memahami materi sesuai kebutuhan belajar. Sedangkan diferensiasi produk adalah hasil atau produk yang diharapkan yang menjadi indikator pemahaman dan tujuan pembelajaran. Koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1 sama-sama berpihak pada murid. Keterkaitan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dengan pembelajaran diferensiasi. Keduanya berkaitan erat dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan pembelajaran yang berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan melayani kebutuhan belajar anak sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 diferensiasi, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
searah dengan pembelajaran diferensiasi di mana guru melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid. Peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan murid erat kaitannya dengan proses pembelajaran diferensiasi yang secara optimal membentuk murid belajar sesuai kebutuhannya. Pembelajaran diferensiasi keduanya berkaitan erat dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Merdeka belajar apabila guru telah memiliki nilai dan menerapkan peran sebagai guru penggerak. Kaitan modul 1.3 diferensiasi dengan visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Dalam hal ini, keduanya berkaitan erat dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, merdeka belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan prakarsa perubahan positif yang menggali kekuatan positif murid dan pembelajaran berpihak pada murid sesuai kebutuhan belajar mereka. Sedangkan kaitan modul 1.4 diferensiasi dan budaya positif, keyakinan dan nilai positif universal akan mendukung pembelajaran diferensiasi di mana masing-masing murid saling menghargai dan memberi kebebasan berkarya sesuai minat dan bakat masing-masing. Pembelajaran diferensiasi juga upaya dalam mewujudkan kebutuhan dasar manusia, diantaranya kebebasan dan kesenangan, yang terwujud dengan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan melayani kebutuhan belajar anak sesuai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Sehingga kita dapat membuat kesimpulan bahwa koneksi antar materi dari beberapa modul yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sama-sama memiliki tujuan menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan dari saya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.